kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu pada saat ini boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak kami sekolah minggu pada saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh pulang kau sukacita daripada Allah Tuhan. Berkati kami yang siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berhaleluya. Amin. Mari kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Kita mengucapkan selamat pagi kepada Bapa. Kita mengucapkan selamat pagi Roh Kudus. Mari kita mengangkat pujian. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Dari awal adik-adik saya undang untuk adik-adik bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Siap untuk memuji anak-anak sekolah minggu, untuk memuji memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Mana suaranya? Shalom. Apa kabarnya? Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Itu Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Amin. Amin. Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita pada pagi ini, kita mau angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu.
kita mau dengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Yanti nanti. Mari persiapkan hati kita. Mari kita mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Dalam ibadah sekolah minggu hari ini Tante akan bercerita tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, kita akan baca ayat firman Tuhan ya adik-adik, tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya adik-adik. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ambil Alkitabnya ya. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8. Tante Yanti akan bantu membacakan buat kita semuanya, juga buat adik-adik. Kita akan baca 2-3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, manusia yang sudah Tuhan ciptakan yang pertama yaitu Bapak Adam dan juga Ibu Hawa, Tuhan tempatkan mereka di Taman Eden. Nah, adik-adik, Taman Eden itu adalah taman yang sangat indah, sangat sejuk. Pokoknya di situ nyaman sekali ya adik-adik. Tante sih belum ke sana ya, tante juga belum lihat ya, belum merasakan Taman Eden. Tapi tante percaya apa yang diciptakan oleh Tuhan itu, apa yang diciptakan oleh Allah itu pasti sungguh indah dan luar biasa, dan pasti sangat menyenangkan. Nah, adik-adik, di Taman Eden Tuhan buat untuk Bapak Adam, untuk Ibu Hawa. Kemudian Tuhan memerintahkan Adam. Nah, Tuhan berbicara yang pertama kepada Adam. Adik-adik ya, Tuhan bilang, Adam, ini Taman Eden adalah tempat untuk kamu tinggal. Peliharalah. Tuhan berkata seperti itu. Jadi peliharalah Taman Edennya. Memelihara itu adik-adik artinya merawat ya adik-adik. Seperti kalau adik-adik punya taman di rumah, punya bunga-bunga, nah mamanya, ibunya pasti punya bunga-bunga di rumah kan adik-adik. Nah, merawat itu seperti contohnya menyiram ya tanamannya supaya terawat, sehat. Nah, seperti itulah perintah Tuhan atau perintah Allah kepada Adam untuk memelihara Taman Eden ya, di mana Tuhan tempatkan dia untuk
tinggal. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di Taman Eden itu Tante mau kasih tahu sama adik-adik bahwa di Taman Eden itu tidak hanya ada taman, bunga-bunga yang bermekaran, terus pohon-pohonan yang menghijau, terus burung-burung yang berkicauan, berterbangan, tetapi di Taman Eden itu juga ada sungainya, adik-adik. Sungainya itu ada 4. Nah, ini yang Tante mau kasih tahu sama adik-adik supaya adik-adik tahu bahwa di Taman Eden itu ada sungai atau ada 4 sungai, namanya Sungai Gihon, Sungai Pison, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Ya, jadi di Taman Eden ada 4 sungai: Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat. Oke adik-adik, nah adik-adik, selain Tuhan bilang sama Adam, ya pelihara taman ini ya Adam, supaya terjaga ya Adam. Tuhan juga bilang sama Adam, adik-adik, tapi Adam, di dalam taman ini ada pohon, ya, ada yang namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat. Di dalam ayat 16 Tuhan bilang, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kata Allah sama Adam. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Nah adik-adik, apakah Tuhan bilang kalau makan buahnya, apakah buahnya itu beracun? Ya, ada racunnya sehingga Adam itu mati. Padahal kan Adam baru diciptakan ya adik-adik. Masa baru diciptakan habis itu langsung mati? Enggak ya adik-adik. Bukan mati seperti orang sakit makan racun, habis keracunan terus mati, meninggal dikubur di dalam tanah ya. Bukan mati seperti itu ya adik-adik. Nah ini nanti Tante akan jelaskan ya dalam ibadah sekolah minggu selanjutnya atau berikutnya. Nah adik-adik, di sini juga selain Adam, nah pada ayat yang 18 adik-adik baca ya adik-adik ya. Tuhan bilang, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Nah pada saat itu Adam hanya sendiri adik-adik. Adamnya belum punya teman. Yang ada itu cuma ada hewan, ada tumbuhan, ada binatang di darat, di udara, di dalam air. Tetapi teman buat Adam belum ada. Temannya seperti Adam kan laki-laki. Nah teman Adam itu belum ada pasangannya. Nah pasangannya itu kan harus wanita ya, harus manusia juga dan perempuan adik-adik. Nah lalu Allah membuat Adam. Jadi Allah itu tidak mau Adam sendirian, sama seperti kita ya. Tuhan tidak mau membiarkan kita sendirian. Ya makanya ada kita punya mama, ada kita punya papa. Jadi kita sebagai anak tidak sendirian, mama tidak sendirian, papa tidak sendirian ya adik-adik. Nah Tuhan juga mau kasih teman buat Adam ya. Nah caranya gimana? Tuhan membuat Adam tidur pulas sekali, nyenyak sekali. Akhirnya Adam tertidur nyenyak. Waktu Adam tertidur nyenyak adik-adik, Tuhan mengambil tulang rusuknya Adam. Nah dari tulang rusuknya Adam Tuhan membentuk manusia. Kok bisa ya adik-adik? Dari tulang rusuk dibentuk jadi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa buat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin ya adik-adik. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, maka tertidurlah Adam dan Tuhan membentuk perempuan dari tulang rusuknya Adam. Akhirnya Tuhan juga menghembuskan nafas hidup kepada perempuan yang sudah dibentuk dari tulang itu, dari tulang rusuknya Adam ya, sehingga perempuan itu bernafas. Akhirnya dia bisa hidup, berjalan, terus punya kepala, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya kaki, dan punya tangan ya adik-adik. Jadilah Adam punya teman. Jadi Adamnya tidak sendirian adik-adik, sebab dia sudah punya teman sekarang. Dia punya teman, siapa namanya? Hawa. Nah adik-adik, nah kita juga ya harus punya teman ya.
juga harus punya teman ya di dalam kehidupan adik-adik ya. Caranya gimana? Ya kita harus mau ya adik-adik harus mau berteman dengan siapa? Dengan tetangga di kiri kanan kita. Tetapi kita juga harus hati-hati milih temannya ya adik-adik. Jangan pilih teman yang yang nakal ya, tapi pilihlah teman yang baik ya adik-adik ya. Kemudian apalagi adik-adik? Di mana lagi selain di sekeliling rumah kita memilih teman, kita bisa berteman. Kalau kita di rumah, di sekolah juga adik-adik ya. Kita di sekolah juga kita punya teman, kita di sekolah minggu juga punya teman, supaya kita nggak boleh sendirian. Sebab kalau kita sendiri itu nggak baik. Jadi harus berteman, dan bertemannya itu harus berteman dengan baik. Berteman tidak boleh nakal atau nakalin temennya atau usilin temannya ya adik-adik, supaya bertemannya itu baik seperti Adam dan Hawa. Jadilah Adam dan Hawa punya teman di Taman Eden, dan mereka hidup saling menyayangi dan saling mengasihi. Nah begitu juga dengan kita adik-adik ya, kalau punya teman harus saling menyayangi, harus saling mengasihi, sebab kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita harus saling mengasihi antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Terutama adik-adik, kita harus menghormati dan menghargai ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau menghargai, menghormati ya ciptaannya Tuhan? Kita semuanya mau menghormati dan menghargai dan mengasihi dan menyayangi ciptaannya Tuhan ya. Ciptaannya Tuhan itu siapa? Mama adalah ciptaannya Tuhan, papa adalah ciptaannya Tuhan, kakek adalah ciptaannya Tuhan, nenek adalah ciptaannya Tuhan, tante, om, semuanya ya, teman-teman, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus ya saling menyayangi, saling mengasihi. Kemudian adik-adik, kita harus menjaga ya, kita harus menjaga hidup kita seperti Allah perintah sama Adam supaya dipelihara tamannya. Begitu juga dengan kita adik-adik, kita harus memelihara ya segala ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Contohnya di dalam rumah saja. Nah, rumah yang kita tinggali, rumah yang kita tempati adalah pemberian dari Tuhan ya adik-adik. Karena itu rumahnya harus dijaga, dibersihkan, dirawat dengan rapi. Caranya disapu setiap hari. Makanya adik-adik tidak boleh ada yang malas-malas. Kalau malas, rumahnya tidak bisa dirawat, rumahnya tidak bisa dibersihkan. Kalau dibeliin papa dan mama sepatu baru, kalau malas nggak bisa dibersihkan. Kalau dibeliin papa dan mama sepeda baru, kalau malas tidak bisa dirawat dengan bagus. Terus kalau dibeliin papa dan mama handphone yang baru, wah karena malas tidak bisa dirawat baik-baik ya barang-barangnya. Jadi kalau handphone nggak bisa ditaruh di tempat yang aman, terus kalau pegang nggak hati-hati akhirnya jatuh, rusak. Artinya kita nggak bisa merawatnya. Seperti kita harus menghargai pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah demikian juga adik-adik ya, adik-adik harus menghargai dan merawat ya pemberian orang tua kepada adik-adik ya. Contohnya seperti tadi, sepeda baru, handphone, baju baru, sepatu baru ya, semuanya adik-adik ya. Apa yang diberikan orang tua, kalau orang tuanya bilang ini harus dijaga baik-baik ya nak, supaya barangnya jangan cepat rusak ya, supaya barang-barangnya bisa tahan lama. Itu artinya adik-adik harus menjaga dan merawatnya. Itu artinya adik-adik menghargai dan menghormati pemberian mama dan papa. Oke adik-adik mau melakukannya? Mau ya? Oke, janjinya sama Tuhan adik-adik. Kita semua mau menghargai, mau merawat apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Demikian juga dengan hidup kita adik-adik ya. Mata kita, mulut kita, semuanya harus dijaga, harus dipelihara dengan baik. Mulut kita nggak boleh ngomong yang jelek, mulut kita nggak boleh ngomong yang buruk, mulut
mulut kita harus ngomong yang baik-baik, yang manis-manis, didengar. Didengar siapa? Didengar mama, didengar papa, didengar juga sama teman-temannya. Ya, adik-adik mau ya? Oke, jadi puji Tuhan, kita sudah belajar dari firman Tuhan tentang melalui Adam dan Hawa, bagaimana Tuhan menyuruh mereka tinggal di Taman Eden dan merawat Taman Eden dengan bagus, dan juga melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Demikian juga dengan kita harus ya menjaga hidup kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan rajin beribadah, supaya semakin hari melalui ibadah sekolah minggu, melalui cerita-cerita firman Tuhan, adik-adik ya, kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin kenal sama Tuhan ya adik-adik, supaya Tuhan semakin memberkati kita. Adik-adik mau diberkati? Mau? Tante juga mau diberkati. Demikian cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Nah, Tante mau kasih tugas ya adik-adik, untuk ayat hafalannya minggu ini, baca di dalam Mazmur 139 ayat 14. Bunyinya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oke adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan untuk pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah melalui cerita firman Tuhan, kami boleh belajar apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Seperti melalui orang tua kami mau belajar menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, supaya kami boleh menjadi anak yang diberkati. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.